Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, selamat datang di acara debat dengan tema menegakkan supremasi konstitusi Republik Indonesia sebagai dasar kehidupan bangsa dan negara. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul meskipun secara virtual. Dalam kegiatan debat yang pastinya seru dan penuh wawasan ini, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan argumen antara dua tim hebat, yaitu tim Pro dan tim Sahabat, yang akan menyampaikan pandangan mereka tentang pentingnya konstitusi sebagai dasar kehidupan tinggi Indonesia. Baiklah, mari kita mulai sesi debat kita hari ini dengan tema menegakkan supremasi konstitusi Republik Indonesia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari tim Pro. Silakan. Terima kasih. Menurut saya, menegakkan supremasi konstitusi sangat penting karena konstitusi adalah sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Tanpa penegakan konstitusi, kekuasaan bisa disalahgunakan dan tidak akan kehilangan perlindungan hukum. Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bukan sekedar dokumen, tapi jaminan hak dan kewajiban seluruh negara. Jika semua lembaga negara taat pada konstitusi, maka keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Karena itu, penegakan supremasi konstitusi sangat penting dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Saya tidak sepenuhnya sependapat. Memang benar konstitusi sangat penting. Penegakan supremasi konstitusi di Indonesia ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pasal yang tidak dijalankan dengan semestinya. Bahkan sering ditafsirkan berbeda oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya, sebelum menegakkan supremasi konstitusi, pemerintah dan rakyat harus lebih dulu membangun kesadaran hukum dan moralitas politik. Kalau masyarakat dan pejabat tidak patuh dan pada aturan, maka sebaik-baik apapun konstitusinya, tetap saja tidak akan berjalan. Saya setuju bahwa pelaksanaannya memang belum sempurna, tapi justru karena itulah kita harus menegakkan konstitusi. Supremasi konstitusi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat. Kalau semua pihak konstitusi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, maka masalah pelaksanaan tadi akan perlahan berakhir. Saya tetap berpendapat bahwa penegakan konstitusi tidak cukup oleh aturan tertentu. Dibutuhkan keteladanan, pendidikan politik dan budaya hukum yang kuat agar konstitusi benar-benar hidup dalam praktik berbangsa dan bernegara. Saya ingin menambahkan bahwa supremasi konstitusi adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Kalau konstitusi dijalankan dengan benar, maka tidak ada pihak yang bisa bertindak sewenang-wenang termasuk pemerintah sendiri. Selain itu, konstitusi termasuk pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Semua kebijakan beraturan mengenai keputusan pengadilan harus bersumber dari konstitusi jika tidak bertentangan dengan nilai keadilan demokrasi. Jadi, menegakkan konstitusi berarti menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Argumen itu memang benar secara teori, tapi dalam praktik seringkali konstitusi hanya dijadikan simbol. Masih banyak hal kebijakan yang justru tidak mencerminkan semangat konstitusi. Misalnya, ketika kepentingan politik lebih diutamakan daripada keadilan. Selain itu, konstitusi bisa saja disalahgunakan lewat penafsiran sepihak. Jika tidak ada pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang hidup, maka supremasi konstitusi sulit benar-benar ditegakkan. Jadi menurut saya seharusnya bukan hanya pada konstitusinya, tapi juga membangun integritas pada pelaksanaan hukumnya. Saya menghargai pendapat pemerintah, tapi saya ingin menegaskan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan bukan berarti saya harus melakukan pekerjaan konstitusi. Justru saya harus membentuk lembaga-lembaga yang menegakkan seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, dan lembaga pengawas lainnya. Selain itu, pendidikan konstitusi perlu diberikan siang ini supaya masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan begitu, kesadaran itu bisa tumbuh dan konstitusi benar-benar dijalankan dengan cara bukan berhasil. Saya sepakat soal pentingnya pendidikan konstitusi, tapi jangan lupa bahwa realitas sosial dan ekonomi juga berpengaruh besar. Banyak rakyat yang tidak peduli dengan konstitusi karena mereka masih sibuk dengan bertahan hidup.
Jadi, sebelum menentukan siapa akan dipakai pada konstitusi negara, harusnya hadir lebih dulu untuk mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat sudah sejahtera, mereka akan mudah memahami dan menghargai konstitusi. Lalu, terima kasih kepada kedua tim atas argumen dan pandangan yang sangat luas. Dari debat ini, kita belajar bahwa konstitusi bukan hanya teks hukum, tapi juga pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga dengan debat ini kita semua semakin memahami pentingnya menegakkan supremasi konstitusi Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.